الهجرة رحلة هادينا في عربها وعجمها والروم ألفها الحبر بن آج الرومي. Kitab tersebut populer di tanah Arab, non-Arab, maupun Romawi yang dikarang oleh seorang ulama bernama Ibnu Ajurrum. Insya Allah ada 6 topik yang akan kita bahas pada kajian mendalam ini. Yang pertama adalah pendapat Ibnu Unaqa terkait tasrif Arab, yakni kita mendalami sedikit makna urbi pada kata fi urbiha. Yang kedua adalah batasan ar-rum, yakni kita membahas lebih dalam ar-rum pada lafaz war-rumi. Kemudian kita bahas yang ketiga, apa itu makna populer di tanah Arab maupun non-Arab termasuk di ar-rum dalam potongan bait fi urbiha wa ujmiha war-rumi. Yang keempat, kita dalami makna al-lafa pada lafaz al-lafaha. Kemudian kita bahas yang kelima tentang ikhtilaf pelafalan habr. Dan yang terakhir, kita jelaskan biografi singkat Ibnu Ajurrum yang menjadi pengarang kurrasah yang dipuji dalam bait ini, yakni kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Baik, kita masuk pada topik yang pertama, pendapat Ibnu Unaqa terkait tasrif al-Arab. Jadi sebelumnya pada saat membahas bait ini dalam kajian sharaf sudah saya terangkan bahwa urbun itu maknanya sama dengan arabun. Jadi sinonim itu. Tapi kalau Ibnu Unaqa dalam Ghurarud Durar, beliau berpendapat urbun itu bentuk jamak dari arabun. Ya, urbun itu bentuk jamak dari arabun. Jadi ini jam'ul jam'i istilahnya. Karena Arab itu sudah jamak dari Arabi. Arabi dijamakkan jadi arabun, kemudian arabun dijamakkan jadi urbun. Ya, ini mungkin beliau menyamakan dengan kasus kitabun yang bisa dijamakkan menjadi kutbun. Atau seperti warna-warna ya. Warna-warna itu kan jamaknya fu'lun. Misalnya ahmar menjadi humrun. Asfar menjadi sufrun. Ya. Aswad menjadi sudun dan seterusnya. Jadi jika seperti ini diikuti berarti ujmun itu juga dipandang jamak dari ajam. Ya. Arab murni itu disebut al-arba atau al-aribah atau al-arabah atau al-qurha. Semua orang Arab yang tidak termasuk keturunan Nabi Ismail dinamakan al-muta'arrib atau al-musta'arib atau ad-dakhil. Ini misalnya seperti himyar, lahm, dan juzam. Hasanan, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, batasan ar-rum. Ar-rum itu adalah bangsa yang merupakan keturunan ar-rum bin Isu bin Ishaq bin Ibrahim. Istilah lain ar-rum kalau dalam hadis itu disebut Bani al-Asfar. Mengapa? Karena konon kulit mereka itu kuning. Ini adalah pendapat Ibnu Al-Athir. Dalam kitab An-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal-Athar, beliau berkata, Hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, Ughzu tawhnamu banatil asfar, yakni ar-Rum, lianna abahumul awal kana asfar al-laun. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi, berperanglah, niscaya kalian akan mendapatkan putri-putri al-asfar. Maksud al-asfar adalah ar-Rum. Karena moyang pertama mereka kulitnya berwarna kuning. Ya. Juga seperti ucapan Abu Sufyan saat mengagumi Rasulullah, ya, yang mana waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Nah, itu beliau mengagumi Rasulullah dengan ucapan innahu yakhafuhu maliku banil asfar. Ada di Sahih Al-Bukhari ya. Sesungguhnya dia, yakni Muhammad, ditakuti raja Bani Al-Asfar. Termasuk juga seperti ucapan Adi bin Zaid dalam syairnya,
wa banul asfaril kirami mulukul rumi lam yabqa minhum madhkuru. Bani Asfar yang mulia adalah raja-raja Ar-Rum yang tak tersisa dari mereka untuk disebut. Pendapat lain mengatakan bahwa Ar-Rum itu sesungguhnya adalah keturunan orang Habasyah. Tapi pendapat ini dinilai lemah oleh Ibnu Atiyah ya. Di kitab Al-Muharrar Al-Wajiz disebutkan wa dzakara an-Naqqash wal Mahdawi anna al-Asfar rajulun min al-Habasyah waqa'a bi biladir Rum fatazawwaja wa ansala banatin lahunna jamalun wa hadha dha'if. An-Naqqash dan Al-Mahdawi menyebutkan bahwa Al-Asfar adalah lelaki dari Bani Habasyah yang menetap di negeri Ar-Rum. Lalu dia menikah dan menghasilkan putri-putri cantik. Tapi ini adalah pendapat yang lemah. Sekarang kita masuk ke topik yang ketiga, makna populer di tanah Arab maupun non-Arab. Jadi Al-Imriti itu menyebut bahwa kitabnya Ibnu Ajurrum, yakni Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah itu populer, syahirah, ya syahirah di mana fi urbiha wa ujmiha wa rumi, di tanah Arab maupun tanah non-Arab maupun di Romawi. Apa yang menunjukkan popularitasnya? Kata Ibrahim Hukumah, beliau mengatakan syarah kitabnya Ibnu Ajurrum itu 100 lebih. Ya. Jadi tidak mungkin ada sebuah kitab yang sampai disyarah 100 lebih itu kecuali dia kitab yang sangat populer. Malahan ada seorang peneliti Maroko yang bernama As-Sa'id Banafraji, ya, beliau itu menemukan ada 160 karya yang terkait dengan Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, karya Ibnu Ajurrum ini. 160 karya ini mencakup syarah, manzumah, dan lain-lain. Ya. Hasil penelitian beliau ini dipublikasikan di jurnal Da'watul Haq dengan judul Al-Inayah Al-Fa'iqah Lil Magharibah Wal Masyariqah Bimatnil Ajurrumiyah, nomor 301 tahun 1993, halaman 111 hingga 137. Baik, sekarang kita dalami makna al-lafa. Al-lafa itu lebih spesifik daripada rakkabah. Mengapa? Karena kalau rakkabah itu hanya menyusun, sementara al-lafa itu ada unsur menyusun dan menambahi. Saya bacakan pernyataan Al-Kafawi ya, tidak saya terjemahkan, saya bacakan saja karena panjang. At-ta'lif huwa jam'ul asya'il mutanasibah minal ulfah wa huwa haqiqatun fil ajsam wa majazun fil huruf wa tanzim min nazamal jawahir wa fihi jawdatut tarakkub. والتأليف بالنسبة إلى الحروف لتصير كلمات والتنظيم بالنسبة إلى الكلمات لتصير جملا والتركيب ضم الأشياء مؤتلفة كانت أو لا مرتبة الوضع أو لا فالمركب أعم من المؤلف والمرتب مطلقا والترتيب أعم مطلقا من التنضيد لأن الترتيب عبارة عن وقوع بعض الأجسام فوق بعض والتنضيد عبارة عن وقوع بعضها فوق بعض على سبيل الالتماس اللازم لعدم الخلاء. Al-Kulliyat, sumbernya di kitab Al-Kulliyat ya, bisa dibaca sendiri di sana. Hasanan, sekarang kita masuk ke topik yang kelima, yakni ikhtilaf pelafalan habr. Jadi di bahasan shorof sebelumnya sudah saya terangkan bahwa al-habr itu bisa dibaca dua cara, al-habru dan al-hibru. Semuanya bermakna ulama. Tetapi khusus al-hibru itu kadang-kadang dimaknai tinta. Tetapi kata Zakaria Al-Ansari, ulama itu lebih fasih disebut al-hibru, bukan al-habru. Sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab Fathul Baqi, beliau menulis al-hibru bi kasril muhmalah afsahu min fathiha
allazi iqtasara alaihi al-muhadditsun ay al-alim. Al-hibr dengan mengkasrahkan ha lebih fasih daripada memfathahkan ha yang kebanyakan dipakai oleh para ahli hadis. Makna hibr adalah ulama. Al-Farra ini seorang tokoh nahwu aliran Kufah ya, memilih membaca al-hibr. Abu Ubaid memilih membaca al-habr. Ya. Ahli hadis seluruhnya membaca al-habr. Ya. Ada yang berpendapat ulama disebut habr itu karena bentuk maklub dari bahr, ya, samudra. Karena apa? Karena ulama adalah tempat mengumpulnya ilmu, sebagaimana laut tempat mengumpulnya air. Dan juga dari sisi air itu sebab kehidupan di dunia, sementara ilmu adalah sebab kehidupan abadi. Dalam kitab Dusturul Ulama dikatakan, qila innama yuqalu lil alimi habran li'annahu maqlubul bahri. فكما أن البحر مجمع الماء كذلك العالم مجمع العلم والعلم كالماء فإن الماء سبب الحياة الدنيوية والعلم سبب الحياة الأبدية. Konon seorang ulama disebut habr karena itu bentuk maklub dari bahr, yakni samudra. Sebagaimana samudra adalah tempat berkumpulnya air, demikian pula ulama adalah tempat berkumpulnya ilmu. Ilmu juga seperti air karena air itu sebab kehidupan duniawi dan ilmu adalah sebab kehidupan abadi. Hasanan. Sekarang kita bahas topik yang terakhir, yakni biografi Ibnu Ajurrum. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji Al-Fasi. Ada sebagian ulama yang melafalkannya As-Sinhaji dengan mengkasrahkan shad ya. As-Sanhaji atau As-Sinhaji Al-Fasi. Nama populer beliau adalah Ibnu Ajurrum. Dalam kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah ada versi yang membaca Ajarrum. Di kitab Bughyatul Wa'ad ada pula yang melafalkannya Akurrum. Ya, jadi banyak ya variasinya. Tapi yang lebih populer adalah Ajurrum. Ya, nisbahnya adalah As-Sanhajah atau As-Sinhajah. Nah, As-Sinhajah atau As-Sanhajah itu adalah nama kabilah dari suku Barbar yang tinggal di Maroko, di Saharanya. Ajurrum adalah bahasa suku Barbar yang dalam banyak referensi dimaknai al-faqir as-sufi. Sebagian lagi ada yang mengartikannya hanya sebagai al-faqir. Konon kakek Ibnu Ajurrum yang pertama kali digelari dengan gelar Ajurrum itu. Adapun ayah Ibnu Ajurrum, maka beliau dikenal sebagai seorang ulama yang faqih, ahli faraid, yang saleh dan wara'. Ibnu Ajurrum lahir di kota Fas. Makanya tadi lakopnya itu kan Al-Fasi ya, karena lahir di kota Fas di Maroko. Tahun 672 Hijriyah. Nah, ini ada keunikan di sini ya. Kenapa? Karena tahun 672 adalah tahun wafatnya Ibnu Malik, sang pakar nahwu yang terkenal dengan Alfiyahnya itu, Alfiyah Ibnu Malik atau Al-Khulasah itu. Karena itu, melihat fenomena ini, para ulama mengatakan di tahun 672 ini telah wafat seorang ulama nahwu, tapi lahir pula pakar nahwu yang lain. Ya, ini ungkapannya tuwfiya nahwi wa wulida nahwi. Ini agak mirip dengan Abu Hanifah, dengan Imam Syafi'i ya. Abu Hanifah itu wafat tahun 150 Hijriah. Nah, sama, di tahun itu juga lahir Asy-Syafi'i. Jadi wafat seorang faqih, lahir pula seorang faqih. Wafat seorang mujtahid mutlak, lahir pula seorang mujtahid mutlak. Adapun kehidupan Ibnu Ajurrum dan pertumbuhannya, nah ini tidak banyak diketahui. Jadi majhul beliau itu ya, riwayatnya kehidupan dan pertumbuhannya. Yang dikenal beliau itu hanya diketahui sebagai seorang mu'addib, pendidik atau guru yang mendidik atau mengajar di kota Fas, karena beliau memang tinggal di Fas. Tetapi di bait ini sangat jelas Al-Imriti menyebutnya Al-Habr, artinya memang seorang ulama beliau,
walaupun tidak terlalu dikenal kehidupan pribadinya. Dalam kitab Nathirul Juman, beliau itu disebut faqih, mutafannin, nahwi, lughawi, muqri', syair, basirun bil qiraat. Wah, ini menunjukkan berarti bidang penguasaan ilmu beliau itu banyak sekali. Fikih menguasai, bahasa nahwu juga menguasai, leksikologi menguasai, Quran juga menguasai, sastra syair menguasai, dan pakar qiraat juga. Ya, di zamannya itu tidak ada orang fas yang lebih berilmu dalam bidang nahwu daripada beliau. Karena sangat menonjol beliau dalam ilmu nahwu. Dalam kitab Bughyatul Wa'ad disebut juga beliau itu menguasai ilmu hisab, adab, dan mengarang urjuzah dalam ilmu qiraat. Tapi di antara sekian banyak ilmu itu, yang paling menonjol dari beliau adalah ilmu nahwu dan qiraat. Dalam kitab Salwatul Anfas, beliau disebut Ustaz, Muhadhiq, Mujawwid, Imam Syahir, Arif Kabir, Faridatu Dahrihi, Nukhbatu Ahli Asrihi, Mansubun ilal Barakah, Wal Khair, Wal Najah, Wal Salah. Ya, jadi ini semua menunjukkan kualitas ilmu yang tinggi dari Ibnu Ajurrum, walaupun guru-guru Ibnu Ajurrum itu majhul. Ya, muhakkik dari kitab Al-Qiladah Al-Jauhariyah di halaman 21 dia juga menegaskan guru-gurunya Ibnu Ajurrum itu memang majhul. Ya, tetapi pengetahuan beliau yang banyak dalam berbagai bidang menunjukkan guru beliau itu adalah banyak. Ya, cuma walaupun banyak majhul gitu ya. Jadi karena itu beliau hanya disebut akhadha an a'lam. Beliau mengambil ilmu dari tokoh-tokoh besar di zamannya tentunya. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Syajaratun Nur Az-Zakiyah. Kalau muridnya, kalau murid Ibnu Ajurrum itu ada yang terkenal dan menjadi tokoh. Misalnya Abu Al-Abbas Ahmad bin Shu'aib Al-Jaznai. Al-Kattani mensifatinya dengan Asy-Syaikh. Termasuk Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Hizbullah Al-Khazraji. Al-Kattani mensifatinya dengan Al-Faqih, Al-Ustadz, Al-Muqri', Al-A'raf. Termasuk juga Abu Muhammad Abdullah bin Umar Al-Wanigili Ad-Darir. Al-Wanigili Ad-Darir. Al-Kattani mensifatinya dengan Al-Ustadz, Al-Faqih, An-Nahwi, As-Salih. Jadi itu ya, jadi Ibnu Ajurrum adalah orang yang gurunya majhul tapi muridnya maklum, terkenal. Nah, karangan Ibnu Ajurrum itu yang terkenal adalah kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah yang dibuatkan manzumahnya oleh Al-Imriti ini. Selain itu, beliau juga mengarang kitab yang berjudul Faraidul Ma'ani fi Syarhi Hirzil Amani. Nah, kitab Hirzil Amani itu terkenal dengan nama Asy-Syatibiyah. Ya, ini di ilmu qiraat ada 2 jilid dan masih berupa manuskrip. Ada juga kitab karangan Ibnu Ajurrum berjudul Al-Bari'. Ini urjuzah untuk qiraat Nafi'. Selesai ditulis tahun 696 Hijriah. Adapun karya yang lain, itu tidak tercatat dalam sejarah. Ibnu Ajurrum wafat di Fas hari Ahad setelah zawal di bulan Safar tahun 723 Hijriah. Lalu beliau dimakamkan besoknya setelah zuhur. Beliau dimakamkan di pintu Al-Jaiziyin yang sekarang disebut dengan Babul Hamra. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة